Masih di Anyu sore, pemirsa, aktivis lingkungan dan konten creator melaporkan sejumlah teror yang diterima ke polisi. Teror yang mereka dapatkan diduga karena vokal menyoroti penanganan bencana. Laporan dilayangkan oleh aktivis lingkungan dan konten creator usai diteror. Beragam teror mereka terima, mulai dari peretasan nomor ponsel hingga ancaman untuk menghapus konten tentang penanganan bencana di Sumatera. Para korban berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus teror yang diterima oleh sejumlah konten creator dan influencer. Kami mendapatkan beberapa informasi, banyak influencer juga yang mendapatkan teror, tapi mereka tidak melapor agar kemudian situasi ini tidak berlanjut. Dalam artian mereka juga memiliki rasa takut gitu ya, bahwa teror-teror ini benar-benar terjadi. Jadi saya rasa itu 3 pesan kami, dan kami berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti ini dengan baik gitu ya. Dan karena apa? Karena ada banyak teror sebenarnya, dan ini bukan cuma soal kami yang melapor hari ini, tapi kami juga meminta para pihak kepolisian untuk menyelesaikan laporan-laporan yang udah pernah dilaporkan. HP ibu saya dan HP adik saya, SIM cardnya itu kemungkinan besar dibajak. Jadi tidak bisa diakses, SIM cardnya nggak bisa buat telepon biasa, buat WhatsApp nggak bisa, buat Telegram segala macam nggak bisa. Habis itu nomor WA-nya diambil, saya ditelepon berulang kali. Habis itu saya ditelepon dengan orang tidak dikenal, suaranya laki-laki bukan ibu saya. Habis itu saya diminta untuk menghapus tadi. Habis itu saya diancam kalau Anda tidak menghapus konten Anda, maka Anda akan menerima akibatnya, dimatikan. Ya, sebagai konteks juga yang kami laporkan pada hari ini adalah terkait dengan rangkaian atau rentetan teror dan ancaman sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh rekan saya sebelumnya. Kami sebenarnya mendorong ke pihak kepolisian untuk memandang kasus ini secara holistik dan secara lebih makro, bahwa ini bukan tindakan ancamannya aja, tapi ada motif-motif politis yang kemudian memicu adanya ancaman tersebut. Klien kami atas nama Jansen di sini kerap menyuarakan suara-suara kritisnya gitu ya terkait dengan penyelenggaraan negara, khususnya dalam beberapa waktu belakang terkait dengan isu-isu Sumatera. Dan kemudian klien satu lagi, Mas Iqbal, sebagai aktivis lingkungan yang kemudian juga memberikan pandangan-pandangan kritisnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai aktivis lingkungan, menanggapi beberapa isu-isu di Sumatera juga, kemudian mendapatkan ancaman yang serupa. Ya, informasi selanjutnya, pemirsa, komika Panji Pragiwaksono juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama buntut materi stand up komedi Mens Rea. Panji dilaporkan karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Inilah cuplikan materi stand up komedi dalam pertunjukan Mens Rea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono. Pertunjukan ini berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Panji dilaporkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena materi Mens Rea dianggap merendahkan, memfitnah, dan menimbulkan kegaduhan. Kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin, pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Lanjuti kalau bisa ya secepatnya untuk dipanggil, untuk diklarifikasi, dan kalau memang ada berikut dengan bukti-bukti yang kita lampirkan bisa ditindaklanjuti, ya secepatnya bisa diproses begitu. Panji itu sementara Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut akan membela Panji Pragiwaksono terkait pertunjukan stand up komedi Mens Rea tidak bisa dihukum. Mahfud menyampaikan pandangannya secara lugas terkait hukum, kekuasaan serta ruang kebebasan berpendapat yang dinilainya semakin menyempit. Seterusnya gitu. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal.
Pertama orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina? Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Sementara Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan polisi terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait pertunjukan stand-up komedi Mensrea yang viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan itu dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan ini terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Sementara itu 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. 2 tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHP kita nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Pemirsa, sebuah kecelakaan terjadi di wilayah tambang emas di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, 5 orang dilarikan ke klinik Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Ke-5 orang yang diduga merupakan penambang tanpa izin terjebak di level 700 Gunung Pongkor, PT Aneka Tambang Nanggung, Bogor. 5 orang harus dilarikan ke klinik di Desa Kalong, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor pada Selasa siang. Kelimanya diketahui dilarikan karena mengalami keracunan gas CO yang keluar dari lubang yang berada di wilayah Gunung Pongkor. Ya, saat ini tim masih berupaya melakukan evakuasi para korban yang jumlahnya belum bisa diketahui secara persis. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wildan Hidayat di lokasi meledaknya tambang emas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Wildan, seperti apa situasi terkini di sana? Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kantor Koramil Kecamatan Nanggung, Desa Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan seperti terlihat bahwa saat ini seluruh petugas dari Forkopimda tengah berkumpul untuk bernegosiasi terkait dengan berapa jumlah persis korban yang terjebak di Gunung Pongkor tersebut. Dan untuk diketahui ini bahwa Gunung Pongkor ini berada di Kecamatan Nanggung yang merupakan tambang emas milik PT Aneka Tambang, dan saat ini petugas gabungan masih melakukan diskusi, dan berhubung terjadinya bencana dan juga
cuaca yang kurang bersahabat. Saat ini kawasan Kecamatan Nanggung masih diguyur hujan, Reni. Saat ini petugas masih berjaga-jaga dan untuk memastikan berapa jumlahnya, Reni, di Kecamatan Nanggung ini sejumlah Forkopimda termasuk Dinas BPBD dari pemadam kebakaran dan juga dari Forkopimda sudah berkumpul untuk memastikan berapa jumlah persis yang ada di tambang Pongkor tersebut. Reni. Ya Wildan, benarkah tadi terjadi ledakan atau hanya kebocoran gas? Ya, jadi untuk diketahui Reni bahwa di Gunung Pongkor ini terdapat lubang milik peti atau penambang ilegal, dan di situ terdapat juga zat CO yang berbahaya atau karbon CO yang berbahaya yang terhisap oleh para peti tersebut. Diduga para peti tersebut terjebak di dalam kedalaman sedalam sekitar 700 dari permukaan laut, dan saat ini masih dilakukan penyelidikan. Reni. Ya, jumlah korban yang sudah terdata hingga saat ini ada berapa, Wildan? Ya, sejak tadi siang ada 5 orang yang sudah bisa dievakuasi di klinik Arja yang berada di Desa Kalungliut, Kecamatan Nanggung, Reni. Dan berapa jumlah persisnya belum diketahui mengingat medan yang curam dan juga ekstrim serta cuaca yang saat ini masih diguyur hujan di Kecamatan Nanggung ini membuat kesulitan bagi para tim gabungan untuk melakukan evakuasi para korban. Reni. Baik, sudah dipastikan bahwa ini merupakan tambang ilegal ya, Wildan? Ya, betul Reni. Saat ini para penambang yang diduga penambang ilegal ini memang berada di bawah ketinggian PT Aneka Tambang. Demikian, Reni. Baik, semuanya sudah berhasil dievakuasi orang yang berada di sana? Seperti tadi saya sampaikan bahwa Reni, saat ini jumlah korban persis belum diketahui berapa jumlahnya mengingat kondisi medan yang curam dan juga sulit dijangkau oleh tim SAR gabungan. Jadi para tim SAR ini masih kesulitan untuk mengevakuasi berapa jumlah persisnya. Demikian, Reni. Baik, masih dalam proses ya. Untuk langkah strategis yang sudah dilakukan oleh petugas ke sana apa saja, Wildan? Saat ini tim sudah membuka posko tepatnya di Koramil Kecamatan Nanggung dan juga mendata sejumlah warga yang memang merasa kehilangan keluarganya, dan juga beberapa data yang tersampaikan di wilayah Kecamatan Nanggung dan juga Sukajaya ini. Demikian, Reni. Sementara ini kronologi apa yang Anda ketahui, Wildan? Aktivitas apa yang sedang berlangsung saat kebocoran terjadi? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa di penambang peti ini masuk melalui jalur ilegal, dan mereka masuk dengan untuk menggunakan penerangan dan juga alat pengeboran. Mereka menggunakan genset. Diduga CO tersebut yang keluar dari asap tersebut yang mengakibatkan para korban mengalami keracunan di dalam lubang tersebut, Reni. Baik, untuk petugas terkait yang sudah berada di lokasi? Saat ini sudah hadir sejumlah petugas seperti terlihat di layar monitor, ada dari Dinas Pemadam Kebakaran, dari tim SAR BPBD, dan juga dari Koramil, Polsek, dan Forkopimda. Demikian, Reni. Baik, kalau untuk kapan tepatnya terjadi kebocoran ini, di pukul berapa, Wildan? Ya, untuk diketahui sekitar pukul 2 dini hari, warga mendapat laporan dari masyarakat yang diduga merupakan peti. Mereka mengalami keracunan dan tidak bisa keluar dari lubang tersebut. Begitu tebalnya asap yang ada di dalam lubang membuat para warga tidak bisa keluar, hingga mengakibatkan para warga kesulitan untuk keluar, dan sebagian warga yang berhasil dievakuasi mengalami sesak napas dan juga pusing-pusing. Demikian, Reni. Baik, sudah adakah pernyataan resmi, Wildan, dari petugas kepolisian ataupun pemerintah terkait? Saat ini Forkopimda masih melakukan rapat untuk melakukan evakuasi selanjutnya. Langkah apa yang akan dilakukan berhubung cuaca masih diguyur hujan di wilayah Nanggung ini, mereka masih mengalami kesulitan untuk terjun langsung ke lapangan. Demikian, Reni. Kalau untuk warga sekitar terdampak nggak dari kebocoran tambang ilegal ini, Wildan? Untuk diketahui, Reni, di
wilayah sekitar tidak mengalami terdampak, hanya di wilayah sekitar itu berada di kedalaman 700 meter dari permukaan laut. Demikian. Kalau kesaksian dari warga, apakah mereka mendengar suara dentuman atau seperti apa, Wildan? Ya, berdasarkan pantauan di lapangan, Reni, tadi saya tidak mendapatkan informasi adanya dentuman, mengingat yang tadi saya sampaikan bahwa mereka masuk ke lubang peti dengan membawa genset dan diduga adanya api atau asap yang berasal dari genset tersebut yang mengakibatkan mereka keracunan di dalam lubang tersebut, Reni. Kalau dari pandangan mata yang bisa Anda lihat, petugas apa saja yang sudah menuju ke lokasi? Sampai saat ini untuk menuju ke lokasi belum ada yang menuju ke sana, mengingat medan yang terjal dan juga kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Mereka masih tetap siaga di posko pengaduan yang ada di Koramil ini. Demikian, Reni. Baik, Wildan, kami akan terus mengupdate informasi dari lokasi Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 3 kios penjual makanan oleh-oleh khas Garut yang berada di pusat kota Garut, Jawa Barat terbakar. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Detik-detik kebakaran kios penjual makanan oleh-oleh khas Garut yang berada di kawasan Jalan Bank, Kecamatan Garut Kota terekam video amatir warga. Kebakaran diduga berasal dari kompor penggorengan dari salah satu toko makanan. Api cepat merambat ke bangunan di sekitarnya dan memicu kepanikan warga dan pembeli makanan. Api dapat dipadamkan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dengan menerjunkan 5 unit mobil pemadam dan 35 petugas. Penyebabnya masih dalam penelitian, ya, tapi kemungkinan memang sumbernya dari penggorengan, ya, dari penggorengan, karena berdasarkan laporan awal itu sumbernya dari penggorengan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan.